Hai guys, gimana kabar hari ini? Kalian pasti udah bosen kan ibadah sendiri? Nah, jangan lupa kita itu bakal ada ibadah bareng setiap hari Minggu jam 10 pagi. Linknya ada di mana? Linknya bisa langsung tanya ke GS kalian masing-masing ya. Yuk, kita mau mulai ibadah bareng-bareng, kita mau berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami bisa ibadah lagi bersama-sama. Hari ini Engkau yang persiapkan hati kami, biarlah kami bisa lebih siap dan dapat menerima firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hello Sparkling! Are you ready to praise today? Woo! Come on! I was going down, thought it was for the count, but then I found your love. I had wandered off, thought I had gone too far, but there I found your love. Fear I used to know can't stop me anymore, 'cause I found your love. When I feel alone, I have a place to go, 'cause I found your love. Great was the depth of sin, grace brought me back again. Now I am rising up, won by the Savior's love. Your love is higher than the stars, declaring who you are. Your love, uncontainable. Your love is deep enough to reach the deepest part of me. Your love, uncontainable. Your love. Woo! We're singing for your love, Jesus. Fear I used to know can't stop me anymore, 'cause I found your love. Woo! When I feel alone, I have a place to go, 'cause I found your love. Great was the depth of sin, grace brought me back again. Now I'm rising up, won by the Savior's love. Your love is higher than the stars, declaring who you are. Your love, uncontainable. Your love is deep enough to reach the deepest part of me. Your love, uncontainable.
that you are good and nothing contains or nothing can change your love for us, Jesus. And we worship you. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching
Ya, teman-teman Sparkling, hari ini firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7 berkata untuk setiap kita di tempat ini. Hari ini firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Teman-teman Sparkling, hari ini seberapa banyak mungkin kita nggak lagi berdoa, mungkin kita nggak lagi meminta kepada Tuhan karena mungkin kita sempat kecewa karena Tuhan nggak memberi apa yang kita minta. Mungkin ketika kita merasa kita sangat butuh, kita merasa Tuhan nggak ada, Tuhan nggak jawab kebutuhan kita. Tapi teman-teman, hari ini percayalah bahwa Dia adalah Bapa yang begitu baik, yang begitu peduli. Dia Allah yang mengerti setiap detil yang kita butuhkan, dan Dia Allah yang menjawab tepat pada waktunya. Yuk hari ini teman-teman, mari kita kembalikan hati kita. Hari ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan kami minta ampun Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau kembali percaya pada kasih Tuhan. Kasih yang membuat Tuhan rela mati untuk hidup setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau katakan Tuhan, yes Lord, yes Jesus, that you are a good Father for every one of us. Yes. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. Yes, it's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. Sing it out. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. Yes, we believe you are. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami begitu terharu Tuhan, karena kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang baik untuk hidup setiap kami. Hari ini Tuhan, biarlah pengharapan kami cuma di dalam kasih Tuhan yang gak berkesudahan, bukan pada apa yang kami lihat. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami, anak-anak Tuhan, kami serahkan hati kami, hidup kami percayakan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk teman-teman, kita yang percaya, kita yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Amin. Oke, halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita sama-sama mau dengar firman Tuhan, dan kebetulan ya kita di bulan ini kita lagi bahas tentang kerajaannya, hidup dalam kerajaannya. Jadi kalau dalam hidup dalam kerajaannya pasti ada dong jadi raja. Nah, hari ini kita mau belajar untuk menjadikan Yesus itu sebagai satu-satunya raja dalam hidup kita. Karena kalau kita mau tinggal dalam kerajaannya, tentu ya ketika dia jadi raja, kita sebagai warga negaranya harus belajar untuk hidup ya sesuai dengan ketetapannya dan peraturannya kayak gitu-gitu ya. Dan kita hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana sih caranya supaya kita bisa jadiin Tuhan itu adalah prioritas utama kita. Oke, nah
Gue mau bawa begini, pertama-tama adalah kita harus punya sikap hatinya dulu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Contoh, kalau kita nggak punya rasa sayang sama otoritas kita, contoh lah paling gampang sama orang tua. Kalau lu nggak sayang sama orang tua lu, gimana sih kita bisa taat sama dia? Bagaimana kita punya hati untuk bisa menerima dia, toleransi dengan dia? Jangankan cuman orang tua ya, mungkin sama guru kamu di rumah ya, di rumah, di sekolah maksudnya. Tapi kan sekolah dari rumah ya, jadi gitu. Jadi sama guru lu gitu kan. Terus juga mungkin sama, kalau di gereja mungkin sama kakak pembina, sama bapak rohani lu gitu. Gimana caranya tuh lu bisa mau tunduk sama mereka, lu mau menghormati mereka, kau mau respect sama mereka, tapi kalau lu nggak punya rasa sayang sama mereka. Nah, makanya kita mau buka dulu sama-sama, itu di Markus 12, ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Oke teman-teman, jadi kita hari ini pertama-tama kita tahu betul ya, hukum yang pertama dan utama adalah pertama mengasihi Tuhan dulu, dan kedua baru sesama. Jadi kita bisa tahu juga dari firman Tuhan ini begini, lu nggak akan mungkin bisa punya kapasitas mengasihi teman-teman lu, sahabat lu, ya, atau bahkan manusia-manusia di sekitar lu, ya adik lu, orang tua lu, ya, dengan segenap hati, dengan tulus. Karena kita tahu kita nggak connect sama sumbernya, gitu. Karena manusia itu mengecewakan, cuma Tuhan yang nggak mengecewakan. Itu sebuah kenyataan yang kita nggak bisa hilangin, gitu teman-teman. Dan gue mau lebih fokus ke 30-nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jadi benar-benar dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan segenap jiwa. Jiwa itu ngomongin tentang rasa kita, emosinya kita, gitu kan. Terus dengan segenap akal budi, itu dengan pikiran, dengan pengetahuan kita, dan juga dengan segala kekuatan kita. Jadi ngomongin ini gini loh, lu mengasihi Tuhan tuh benar-benar ini, dalam keadaan apapun lu belajar tetap fokus untuk mengasihi Tuhan. Nah, gue percaya begini teman-teman, kalau lu mau jadiin Yesus atau Tuhan jadi raja dalam hidupnya kita, ya pertama-tama kita harus kasihi Tuhannya dulu, gitu. Kalau lu nggak mengasihi Tuhan, ya gimana caranya? Gitu. Bagaimana lu mau taat itu? Akhirnya apa? Akhirnya kita mau taat cuma karena berkatnya doang. Kita mau taat supaya kita tuh dapat perkenanannya, selesai gitu. Dan kalau misalnya kita nggak dapat, akhirnya kita marah, kita kecewa. Nah, sedangkan itu hal yang salah, teman-teman. Nah, yang paling mendasari adalah kita mengasihi Tuhannya dulu. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita, dan kita dimampukan juga karena kita dikasihi, kita merasa dikasihi Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan, kita hidup dalam kasih. Nah, kita pun akhirnya mampu untuk bisa mengasihi orang lain, walaupun ya orang lain pun bisa menyakiti kita, teman-teman. Nah, kalau tadi kita udah belajar tentang memiliki sikap hatinya, nah yang kedua tuh kita harus ngapain sih gitu, untuk tetap menjadikan Tuhan itu sebagai raja satu-satunya dalam hidup kita, atau memprioritaskan Tuhan dulu gitu. Ya, duluin Tuhan gitu ya. Kalau bahasanya gue lebih enak duluin Tuhan dulu gitu. Gimana sih caranya? Kita mau baca juga. Jadi hari ini nih mungkin gue akan bacain kalian itu banyak ayat dari firman Tuhan, karena gue percaya dari firman Tuhan dan pendengaran firman Tuhan itu menimbulkan sebuah iman dalam hidup kita. Oke? Nah, kita mau baca di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, nah ini yang kedua. Maksudnya gini teman-teman, ketika lu hidup dalam kasihnya Tuhan dan lu mengasihi Tuhan, gue percaya begini, bahwa ada hubungan yang intim yang lu jalani bersama dengan Tuhan. Nah, kalau ada hubungan intim itu, ya, gue percaya lu sudah mengenal Tuhan. Dari sini firman Tuhan menguatkan setiap teman-teman bahwa begini, lu gak usah khawatir, lu gak usah takut, kalau lu hidup sama Tuhan, lu kenal sama Tuhan, dia bakal profet setiap hidupmu, gitu. Dan yang menjadi syaratnya, tapi gini loh, segala sesuatu itu ada ketentuannya gitu. Ada hal yang kita perlu lakukan dan kita kerjakan. Memang Tuhan yang memberikan
berkatnya, Tuhan memberikan perkenanannya, tapi semuanya itu perlu juga kita responi gitu. Sebagai tanda bahwa kita percaya. Nah, meresponinya dengan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ini firman Tuhan yang sering banget kita dengar, tapi kita tuh sering lupa gitu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika lu lagi khawatir, ketika lu lagi, kalau tadi dia ngomongin ya, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum. Itu kan ngomongin kekhawatiran ya. Gue besok gimana ya gitu. Kalau gue habis lulus gue, habis lulus gue. Ya gue waktu itu khawatir tentang tesis gue gimana, ketika gue sidang nanti gimana, dosen pembimbingnya gimana. Ataupun mungkin teman-teman yang hari ini juga yang di sekolahnya, aduh gimana ya, aku sekolah gimana, prestasiku gimana gitu. Sekolah di online tuh susah banget, ngebosenin banget gitu. Aku kok nggak ngerti apa-apa, banyak hal kekhawatiran teman-teman. Tapi firman Tuhan bilang gini, jangan kayak lu orang yang nggak kenal Tuhan. Karena kenyataannya adalah ketika lu mau cari Tuhan dulu, nah disitulah lu punya hati yang baru, hati yang kuat, dan iman lu diteguhkan kembali. Lu dibalikkan kembali ke seperti orang yang mengenal Tuhan. Maka lu mampu untuk mengalahkan kekhawatiran lu mampu untuk mengalahkan setiap pikiran-pikiran lu yang sia-sia gitu. Nah, karena kenapa? Ketika lu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kebenarannya ya, berarti gini, lu nggak cuman cari Tuhan, cari Tuhan itu kan ngomongin tentang lu melangkah gitu, lu ada tindakan nyata, nggak cuman yang kayak, ya udahlah, gua biasa aja. Pokoknya kalau lagi happy, lagi emosinya bagus, baru deh gua cari Tuhan gitu. Tapi kalau lagi nggak bagus, entah dulu deh. Nggak bisa gitu teman-teman. Cari Tuhan itu emang kayak lu usaha gitu. Dalam keadaan apapun. Dan ketika lu lagi keadaan yang paling buruk, itulah paling tepat untuk lu mencari Tuhan, gue bilang ya. Dan paling, ya bukannya berarti kalau lagi keadaannya bagus juga nggak tepat cari Tuhan. Cuma maksud gue gini, biasanya ketika kita lagi nggak baik keadaannya, kita lebih memikirkan kekhawatiran kita nggak cari Tuhan. Padahal ketika kita cari Tuhan dan melakukan kebenarannya, berarti apa? Ada respon. Bahwa lu tahu, firman Tuhan menyatakan bahwa ketika kita datang sama Tuhan, kita rilis kekhawatirannya, dan kita belajar percaya dengan tuntunannya Dia, maka apa? Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi rumusnya adalah untuk kita dapat berkatnya Tuhan, dapat perkenanannya Tuhan, kita bisa denger-dengeran sama Tuhan, kita bisa hidup dalam kasihnya Tuhan. Rumusnya kita cuma duluin Tuhan aja gitu. Dan melakukan kebenarannya. Nah, mungkin gue mau bilang begini teman-teman. Kalau teman-teman bilang bahwa, ya kayaknya ngeduluin Tuhan itu satu hal yang susah gitu. Tapi gue bilang ya, setiap manusia itu akan berdiri sesuai dengan pendiriannya masing-masing gitu. Maksudnya gini, kalau lu nggak berdiri bersama dengan Tuhan sebagai raja lu akan menjadikan hal yang lain jadi raja lu gitu. Bisa jadi game lu, bisa jadi kayak sosial media lu, bisa jadi kebanggaan lu, bisa jadi ranking lu, ya kan? Bisa jadi otak lu, jadi raja lu gitu. Jadi kalau nggak jadiin Tuhan raja, lu akan menjadikan yang lain jadi raja lu gitu. Nah, dan masalahnya apa ketika lu nggak jadiin Tuhan raja? Nah ini ada. Jadi gue mau bacain lagi di Imamat 26 ayat 1-6. Ini cuma setengahnya, dia sebenarnya sampai 13. Dan ini alinianya ngomongin tentang berkat gitu. Ya, gue baca gini. Janganlah kamu membuat berhala bagimu. Dan patung atau tugu berhala janganlah kamu didirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan, Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepadamu musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Maksudnya gini, ini teman-teman, dia lanjut lagi, kalian bisa baca kelanjutannya. Gue coba baca sampai setengahnya, gue mau kasih kalian gambaran gini. Pertama, untuk buka kunci berkat apa? Jelas, balik lagi. Janganlah, ayat 1-nya, janganlah kamu membuat berhala bagimu. Berhala itu kan sekarang gini, kalau dia ngomong dulu tuh pakai patung, ya. Ada patung-patung, Baal, kayak gitu ya pada perjanjian lama. Tapi hari ini gue mau bilang sama teman-teman, berhala sekarang itu udah evolve, ya. Berhala sekarang itu nggak ngomongin tentang harus patung, enggak. Gamemu bisa berhala, sosial mediamu bisa berhala, gitu. Bahkan film Korea pun bisa berhala, gitu. Ya, bahkan kalau yang cowok-cowok bukan begini, bokep pun bisa berhala buat lu.
Ya, jadi banyak hal sekali gini yang bisa menggantikan posisi Tuhan, oke? Yang bisa menggantikan posisi Tuhan dengan yang lain, itulah berhala lu gitu. Kepintaran lu, ya, mungkin pride-nya lu, kebanggaannya lu, itu bisa jadi berhalanya lu. Nah hari ini teman-teman begini, ketika kita memberhalakan itu, kita nggak akan dapat apa-apa, gitu. Kita nggak akan dapat sesuatu, kita cuma dapetin, ya udahlah gitu. Ya udah gitu. Lu cuma senang dengan hal itu, tapi lu nggak akan dapat apa-apa. Dan sedangkan bersama dengan Tuhan, gue percaya gini, segala proses yang ada, even buruk sekalipun, berat sekalipun, bersama dengan Tuhan pasti bantu lu untuk dapat jalan. Dan lu melewati itu. Dan ketika lu melewati sebuah proses, lu mengalami kedewasaan, dan lu level up gitu. Lu jadi pribadi yang bukan cuma diberkati, tapi jadi pribadi yang dipulihkan. Dan buat gue, dipulihkan tuh jauh lebih penting. Karena orang yang pulih, dia bukan cuma diberkati, tapi dia jadi sumber berkat buat orang lain. Setiap orang lain yang bisa di sebelah lu tuh bisa ngomong bahwa Tuhan tuh baik ya sama hidup lu. Lu bisa bersaksi akan nama Tuhan. Mulut lu punya kuasa gitu loh. Kuasa kayak apa? Ya mungkin bukan yang kayak apa ya. Kalau zaman dulu kan yang sakit langsung bisa sembuh. Mungkin hal-hal sekarang kita ya itu mukjizat dan masih sampai sekarang masih terjadi gitu. Tapi maksudnya gue gini. Hal-hal yang sering terjadi apa? Lu bisa membawa temen lu untuk kenal Tuhan dan dia mengalami pemulihan, itu juga udah mukjizat loh. Ya. Dan maksud gue gini, lu bisa dapetin hal-hal yang kayak begitu, ya. Lu bisa dapetin damai sejahtera. Mungkin buat gue gini, teman-teman ya, hal yang paling mahal mungkin sekarang damai sejahtera ya teman-teman. Banyak orang yang banyak uangnya sekalipun, bahkan dia pintar sekalipun, di sekolahnya ranking 1 sekalipun, tapi nggak damai sejahtera. Dia ketakutan, kekhawatiran. Tapi mungkin kita yang biasa aja, ya menurut kalian tuh biasa aja, tapi kita bisa dapat damai sejahtera, itu satu hal yang luar biasa teman-teman. Ya. Dan gue tiba-tiba kepikiran gini. Tapi gue nggak bisa lah kayak lu. Yang penting kan gue kenal Tuhan, gue ke gereja, ya gue ibadah online, Sunday service. Yang penting gue komsel, gue nggak usah lah yang kayak lu yang berdoa gitu kan. Terus siapin waktu untuk saat teduh, disiplin rohani. Gue mah rohani aja, nggak kayak lu yang lebih rohani gitu. Nah, gue mau bilang sama teman-teman, di firman Tuhan itu ngomong, nggak ada yang lebih rohani dan kurang rohani. Ada aja cuma 2 pilihan. Lu rohani sama tidak. Gitu loh. Pilihan cuma itu. Buktinya di mana? Nah, kita mau baca di ayat terakhir. Itu di Roma 8, ayat 8-9. Oke? Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, jadi gini teman-teman. Firman Tuhan udah jelas gitu. Orang yang hidup dalam daging, ya udah dalam daging aja. Gitu. Tapi orang yang hidup dalam roh, ya dia akan kenal dengan Roh Kudus. Jadi gini, kalau lu mau apa-apanya Tuhan memang begitu, teman-teman. Kita perlu bangun disiplin rohani kita. Kita perlu membangun hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, gitu. Jadi, gue bilang sama teman-teman, nggak ada yang kayak, gue nggak mau kayak lu lah. Yang penting gue ke gereja, yang penting gue komsel. Nggak bisa gitu teman-teman. Itu semua udah include jadi satu. Kalau lu kenal Tuhan, lu duluin Tuhan, maka segala sesuatunya ya memang harus rohani gitu. Di dalam kehidupan lo harus rohani gitu. Bahkan hari ini gue pun juga belajar. Jadi gini, gue ngomong seperti ini pun, dan gue sharing sama teman seperti ini bukan berarti gue sudah expert. Gue masih belajar sampai sekarang. Ya, terkadang gue juga lupa, terkadang gue juga, terkadang juga kayak apa sih, teralihkan dengan kekhawatiran gue, dengan ketakutan gue. Tapi hari ini gue belajar, sampai pun gue belajar juga bangun goal setting gue untuk tahun ini, dimana sebelum gue melakukan aktivitas, ya gue sengaja gue cuma dengerin lagu rohani, gue saat teduh duluan, ya maksudnya sebelum gue melakukan aktivitas yang lain. Itu salah satu caranya teman-teman. Dan lu nggak harus ikutin kayak gue dulu gitu. Mungkin lu bisa dari dengerin dengerin lagu rohani dulu. Atau lu kayak yang penting gue baca saat teduh tapi nggak bolong kayak gitu-gitu. Ya nggak apa-apa teman-teman. Tapi hari ini nggak ada alasan buat kita gini loh. Ya nggak, gue ini aja karena gue yang penting rohani. Kalau lu terlalu rohani nggak ada teman-teman. Yang ada ya udah emang hidup dalam kerohanian seperti itu. Ya kita harus bangun roh kita. Dengan cara apa? Ya kita duluin Tuhan gitu. Karena ketika roh kita dibangun, percaya deh bahwa Tuhan itu buka banyak hal. Mungkin gue akan tutup dengan kesaksian gue sedikit. Kesaksian gue sedikit begini. Gue waktu melewati sampai masa setelah sidang gitu, gue banyak hal lah yang gue banyak takutnya gitu.
Gue banyak hal yang takut, gue ngerasa penelitian gue ini nggak suatu hal yang bagus, menghasilkan hal yang baik gitu teman-teman. Jadi kalau sidang itu kayak ujian akhir lah ya buat teman-teman. Jadi gue ngerasa gue mempersiapkan ujian akhir gue ini nggak bagus, nggak baik gitu. Banyak banget hal yang gue takuti. Tapi hari itu gue inget banget, Tuhan minta gue untuk tetap connect sama Tuhan. Dan gue mau bilang ya, emang buat gue tetap berjalan dengan pede, dengan confidence, dan tetap percaya itu karena Tuhan gitu. Karena ketika gue connect sama Tuhan, Tuhan gak sekali-kali bilang sama gue kayak, ya lu jelek emang hasilnya jelek, enggak gitu. Tapi Tuhan selalu bilang, lu percaya sama gue gitu. Lu lakukan bagianmu, lakukan terbaik seperti untuk gue dan bukan untuk manusia. Dan gue akan bela lu gitu. Sampai satu momen, ya hari Kamis kemarin, gue sidang, ya gue ada 2 penguji. Dan 2 penguji ini adalah ya penguji yang cukup punya ekspektasi tinggi. Jadi intinya adalah ya penelitian gue tidak sesuai dengan ekspektasinya dia gitu. Dan cenderungan nilai gue jelek gitu. Tapi hal yang menarik adalah ada aja pertolongan Tuhan gitu. Dimana gue dipertemukan oleh dosen pembimbing yang sangat membimbing gue, sangat nemenin gue. Dan bahkan kemarin ketika sidang dia adalah pribadi yang ngebelain gue ketimbang membantu dosen bimbing yang lain untuk menyerang gue juga. Tapi dia bener-bener bela gue habis-habisan. Dan yang ketika gue dapet nilainya, gue dapet nilai yang terbaik yang gue nggak sangka bisa dapet nilai tersebut. Dan gue mau bilang sama teman-teman gini, itu semua karena pertolongan Tuhan dan itu akibat dari apa yang gue pelajari. Yaitu apa? Gue belajar untuk duluin Tuhan. Nah teman-teman gini, gue nggak mau ini cuma sebatas apa yang gue rasain doang gitu. Tapi gue rindu juga supaya teman-teman itu bisa ngerasain gitu. Ngerasain pemulihan, ngerasain juga dobrakan hal-hal yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Di sekolah teman-teman, ataupun juga mungkin di lingkungan keluarga teman-teman. So, yuk hari ini gue mau berikan kesimpulan aja. Ada 2 hal yang hari ini kita belajar. Yang pertama adalah, ingat bahwa belajar mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati lu, dengan segenap jiwa lu, dengan segenap akal budi lu, dengan sekuat kekuatan lu gitu. Kasihi Tuhan dulu. Dan yang kedua adalah belajar terus memprioritaskan Tuhan gitu. Nggak ada katanya yang lebih rohani, kurang rohani, nggak ada. Memang satu hal yang rohani yang seperti itu. Jadi pastikan bahwa nggak usah ada dengan intimidate seperti itu. Tapi sekarang melangkah aja, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, percaya deh Tuhan tuh nggak pernah, he never fails you lah, kayak gitu ya. Yuk, kita sama-sama mau berdoa. Bapak, hari ini Tuhan aku mau berdoa Tuhan bahwa setiap teman-teman yang ada di rumah hari ini, ya ataupun dimanapun dia berada dan sedang beribadah Tuhan. Bapak aku mau berdoa biarlah hari ini ketika dia mendengar Tuhan, bahkan hamba pun mendengar Tuhan mengatakan tentang menjadikan Engkau Tuhan, Raja satu-satunya Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami menyatakan Tuhan biarlah kami mau belajar melakukan hal itu Tuhan. Biarlah Bapak hari ini setiap Tuhan intimidasi, tipuan-tipuan si iblis Tuhan. Yang niatnya Tuhan menghalau setiap kami Tuhan untuk enggak balik kepada jalan yang benar. Kami mau patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tapi hari ini kami mau berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Kami mau dapatkan hati-Mu, kami mau dapatkan roh-Mu Tuhan. Kami mau tahu Tuhan bahwa betapa hebatnya Engkau supaya kami bisa jadi saksi-saksi-Mu Tuhan yang berkuasa Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan Tuhan kami bisa jadi terang juga Tuhan. Kami bisa jadi garam Tuhan. Yang mengasinkan Tuhan teman-teman yang di sekitar kami Tuhan. Supaya mereka bisa kenal dengan kasih-Mu. Gue dapetin sesuatu dari Tuhan, mungkin teman-teman boleh uji. Gue dapetin ada sebuah perasaan yang tak capek, perasaan yang mulai menyerah, perasaan yang putus asa hari ini. Tapi hari ini Tuhan berkata bahwa janganlah putus asa. Sebab Tuhan bersama-sama denganmu dan Tuhan yang menjamin setiap hidupmu. Yang perlu engkau lakukan adalah kau hanya perlu kembali kepada Tuhan. Dan biarlah Yesus sendiri yang merecover hidupmu. Karena Yesus telah mati buat setiap hidupmu. Sekali dan sampai seumur hidup. Dia membawamu dari kemenangan sampai kemenangan. So hari ini Bapa akan menemanimu. Roh Kudus akan menyertaimu selalu. Supaya engkau menjadi orang yang memiliki pengharapan. Hidup di dalam kasih dan hidup dalam iman. Terima kasih Bapa, biarlah setiap orang-orang yang merasakan hal ini Tuhan, dia bisa dapetin sesuatu Tuhan. Ada iman yang baru dalam hatinya Tuhan. Yuk teman-teman, boleh angkat tangan teman-teman, kita mau doa berkat bersama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Biarlah ketika engkau keluar dari ibadah ini, ketika engkau matiin
YouTube-mu, live streaming-mu hari ini. Kau punya iman yang baru, kau punya kasih yang baru, pengharapan yang baru, dan kau mau belajar untuk menjadikan Yesus Tuhan sebagai juru selamat dan satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sparkling, are you blessed with today's service? Pastikan kamu mendapat insight yang baru ya dari ibadah hari ini. Kalau kamu ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, kamu bisa mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera. Jangan ketinggalan update kegiatan Sparkling lewat akun Instagram pro.sparkling dan teens.sparkling ya. Thank you for joining us today and have a blessed weekend.